Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama Kang Ida di Kang Ida 93 channel Sampurasun. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang sesuatu apapun. Oke, teman-teman pernah nggak merasakan di rumah teman-teman ada sesuatu yang berbeda, antara gangguan ataupun gangguannya sulit untuk dijelaskan secara nalar akal. Ada yang kalau istilahnya kesurupan lah, terus juga gangguan secara tiba-tiba sakit, tidak ada sebab, tidak ada halangan, misalkan kecelakaan atau itu, tapi tiba-tiba langsung sakit. Nah, Kang Ida di sini akan menjelaskan tanda-tanda rumah yang terkena gangguan spiritual, terkena gangguan santet ataupun ada kiriman. Hati-hati dengan ciri-ciri ini, kemudian cara untuk mengatasinya menurut ilmu ruqyah syariah itu ada beberapa ya. Kemudian bantu dengan herbal, dengan doa khusus yang memang doa itu bersumber dari Al-Quran. Salah satu tanda yang pertama adalah di rumah teman-teman, satu, jika banyak binatang cicak. Cicak di rumah, hati-hati, itu sebenarnya tanda. Cicak juga binatang yang difungsikan untuk pengantar sihir, pengantar ilmu-ilmu hitam yang peruntukannya itu untuk mengganggu rumah kita. Nah, cicak itu kalau bisa memang sebagian masyarakat juga menganggapnya hama, itu segera basmi ataupun secara itu untuk segera dibersihkan dari rumah kita. Kemudian binatang yang sering dijadikan untuk pengantar sihir adalah yang kedua itu ular. Itu ularnya mau berupa ular kobra, ular apapun, jika ada tiba-tiba di rumah kita itu hati-hati. Ular itu juga sunnahnya kalau itu dibunuh jika memang membahayakan, tapi kalau tidak membahayakan dikembalikan saja ke hutan. Nah, terus binatang yang pengantar yang paling sering itu adalah kalajengking. Salah satu juga sering dijadikan simbol sihir, kalajengking. Kemudian yang sering tapi ternyata disadari, yang diibaratkan juga binatang itu jorok, adalah kecoa. Nah, hati-hati ya teman-teman, kecoa. Kemudian ada lagi binatang yang misalnya untuk pengantar sihir, tanda rumah itu dikirimi sesuatu hal yang mengganggu, adalah kelelawar. Nah, kelelawar, kemudian ada bunyi burung hantu atau burung, ya memang kebanyakan memang burung hantu ya. Kemudian jika itu terjadi ataupun yang terjadi, berarti ada sesuatu hal yang tidak beres di rumah kita. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman sesering mungkin rajin beribadah, kemudian di rumah itu baca surat Al-Baqarah, harus tamat dari ayat 1 sampai ayat terakhir surat Al-Baqarah full di tengah rumah. Kemudian salah satunya adalah dengan menanam tanaman pohon bidara yang memang diperuntukkan biasanya untuk mengobati ataupun untuk menyembuhkan orang yang terkena gangguan sihir ataupun kesurupan. Kemudian juga lantai rumah itu kalau bisa dipel dengan ada campuran garam sesering mungkin, karena garam bersifatnya itu juga anti sihir. Dan yang paling itu adalah hiasi dinding dengan kaligrafi, yang memang kaligrafi itu dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat ayat kursi atau memang Asmaul Husna, dan sesering mungkin dibaca di depan pintu. Ada misalkan tulisan Assalamualaikum atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, sesering mungkin ya itu. Kemudian juga jika ada bayi ataupun itu di sekeliling rumah
Itu taburi garamnya itu kalau lebih bagus itu garam korosok, kalau bahasa Sundanya itu korosok ya. Jadi garam yang garam kasar, biasanya di pasar dibungkus setengah kilo, gitu. Biasanya seperti itu. Dan nah yang paling itu sesering mungkin juga teman-teman mandi itu hindari waktu-waktu yang dilarang, seperti setelah malam hari, kemudian tengah malam. Nah, dari jam 1 ke sana memang bagus, tapi sebelumnya itu kalau bisa jangan. Habis pulang dari tempat-tempat yang agak aneh, dari kuburan, dari tempat yang serem, juga wudhu ataupun setidaknya ya cuci tangan dan cuci kaki. Itu saja beberapa hal yang tanda-tanda rumah itu ada gangguan ataupun yang tidak beres, dan binatang apa saja, kemudian beberapa cara yang mengatasinya menurut ilmu dari ruqyah syariah, bukan ruqyah yang seitoniah ya. Ruqyah memang yang dianjurkan oleh Nabi dan para ulama. Itu saja video ini memang pendek, semoga ada manfaatnya, ada kegunaannya buat teman-teman. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.